Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ketua DKM dan pengurus yayasan serta kru generasi muda sebagai penggerak kegiatan para jamaah pengisi kegiatan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menambah rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari pertama, sahabat Rasulullah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang kehebatan bulan Ramadan. Dia tidak menjawab pada saat itu. Kata dia, siapkan mental dulu, siapkan nafas dulu, dan siapkan telinga dulu, karena kamu akan mendengar ungkapan Rasulullah tentang kehebatan bulan Ramadan. Dan panjang. Setelah 3 hari Ibnu Abbas baru menyampaikan kelebihan bulan Ramadan. Intinya bulan Ramadan itu dari atas, tengah dan bawah tidak ada yang sia-sia. Semua dilebihkan oleh Allah. Yang tidak diperhitungkan saja, nafas tidak diperhitungkan, itu menjadi tasbih. Doa yang sering ditangguhkan itu dilebihkan oleh Allah. Maka dalam kelebihan bulan Ramadan itu, saya hanya ingin berbagi pengalaman dari beberapa kitab yang saya baca. Satu dari Muhadzab, yang kedua dari Adhkar, yang ketiga beberapa tafsir yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang semua terambil. Dan saya sedang mencoba melakukan itu, dan mudah-mudahan Allah membimbing, memimpin, mengarahkan sesuai dengan apa yang dialami oleh salafus sholih, yaitu zikir. Materinya gak seberapa, didengarnya biasa, tetapi kurang dihayati. Manakala dihayati, dampaknya luar biasa. Dan itu yang terus terang, saya secara pribadi, umur saya itu sekarang sudah 63 tahun, mohon maaf, terutama kepada kakak-kakak kami yang umurnya sudah di atas. Tetapi saya sudah tidak muda lagi. Jadi kalau menyampaikan semata-mata pengalaman dan ingin disampaikan kepada orang supaya orang pun mendapatkan kenikmatan. Ini melangkah dari Quran surat Al-A'raf ayat 205. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul
Wadkur, zikirlah kamu, ucapkan oleh kamu, bacakan oleh kamu, renungkan oleh kamu. Dalam ilmu bahasa, wadkur itu memaknai, punya makna 40 kata. Tetapi di situ Rabbaka, kepada Tuhanmu. Rabbun beda dengan ilahun. Rabbun itu kepada pencipta, pemelihara, dan pemberi rizki. Kalau ilah itu sesembahan. Jadi yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, itu Rabbun. Yang hebat apa? Fi nafsika, pada dirimu, pada jiwa kamu. Ada sebahagian dalil yang menyatakan zikir itu dengan keras, sehingga ada yang jahar. Biasa kita dengar dengan thariqat, la ilaha illallah, biasa. Tapi di situ kalimatnya juga ada yang fi nafsika, yaitu dengan khafi, di dalam hati. Allah, 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 dalam hati. Ternyata di bulan Ramadan harus dipasang kedua-duanya. Keras iya, di dalam jiwa iya. Sehingga kata Imam Nawawi, zikir di bulan Ramadan itu harus tercantum, satu, kalamukum, ucapan kamu. Ucapan itu harus jadi zikir. Yang kedua, abdan, badan. Badan kamu itu harus pakai zikir, seperti dalam sholat, Allahu Akbar, ruku, sujud, tahiyat, itu zikir. Badan. Harta kamu, pakaian, itu harus dipakai zikir. Ucapannya zikir dalam sholat, coba bacaan sholat zikir itu. Gerakan sholat, Allahu Akbar, ruku, sujud, itu zikir. Badan, pakaian juga yang kita pakai ini paling bersih, paling suci, dan dipamerkan kepada Allah, bukan di medsos, kepada Allah dipamerkan, itu yang paling suka. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaian yang terbaik, terhebat, terbersih ketika kamu masuk ke masjid. Ucapan, badan, harta. Tetapi ada kalimat fi nafsika, pada jiwa kamu. Jadi di bulan Ramadan, karena pengertian Ramadan juga adalah menumbuhkan keikhlasan, jangan pamer. Kita menyumbang ke masjid, pamer, diumumin. Ini saya menyumbang ke masjid sekian, diumumin biar rame. Gak perlu. Bahkan tangan kiri tidak perlu tahu. Fi nafsika, niat. Makanya keikhlasan, puasa itu rajanya keikhlasan, kata Sayyidina Ali. Bahkan kata Utsman bin Affan, itu adalah di bulan Ramadan harus menyatu. Maka kata Imam Nawawi tadi, orang Alban tadi, antara ucapan, badan dengan pakaian sebagai simbol dari harta, itu harus benar-benar semua dipakai zikir. Dan maaf, mungkin kalau usianya sudah tua, padahal sesungguhnya bukan milik orang tua saja, milik semua. Orang yang zikir kepada Allah pasti. Ketika saya membaca beberapa sumber, orang yang diisi dengan zikir kepada Allah, bahkan ciri mayoritas mufassir menyatakan wadunal jahri minal qaul, artinya benar-benar dalam hati, jangan diucapkan. Baru diterjemahkan oleh
Kata medis, jantung itu kalau berdetak itu memompa darah. Kalau saat memompa darah dibaca Allah, 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 atau astagfirullah, astagfirullah, karena zikir itu banyak. Bukan hanya Allah saja, subhanallah bisa. Maka darah yang mengalir itu pasti membawa zikir kepada Allah. Dan setan, jin itu tidak akan bisa masuk. Dan saya pernah coba. Kalau mau uji coba di sini juga boleh. Ada orang yang kesurupan, saya berikan coba baca Bu. Dengan zikir kepada Allah, saya lihat nafasnya dan ternyata dia sembuh. Alhamdulillah. Berarti benar. Kalau dia memompa darah itu dan dibawa ketika bacaan Allah, Allah, Allah atau astagfirullah, subhanallah di situ. Apa saja itu bacaan zikir kepada Allah, maka akan bersih darahnya. Sehingga kata medis akan banyak kesehatan yang diraih. Hadirin rahimakumullah. Orang yang zikir itu memiliki janji dari Allah. Dan janji Allah itu pasti benarnya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Dia banget di bulan suci Ramadan itu. Sampai malaikat diam dulu kamu. Kamu tidak akan bisa mendapatkan memberikan pahala. Kamu tidak bisa menghitung pahala. Hanya aku yang bisa menghitung, kata Allah. Jadi Allah banget. Karena Allah banget, maka kalau kita tujukan kepada Allah akan melahirkan sebuah keistimewaan yang luar biasa. Apa istimewanya? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya zikir dengan Allah, maka hatimu akan menjadi tenang dan tentram. Ketenangan dan ketentraman digambarkan. Yang paling mudah saja di dalam tafsir itu dikatakan, Sayyidina Utsman, khalifah ketiga di umat Islam, itu didemo. Dia sedang membaca Al-Quran, dibunuh. Kata Sayyidina Ali ketika ditanya, karena di peta kompli dia itu meminta pertanggungjawaban. Ingat, kalau Utsman masih hidup dan didemo, dia lagi membaca Al-Quran, dipenggal lehernya, lantas ditawarkan kepada dia, mending tidak membaca Al-Quran, kamu bebas, atau terus membaca Al-Quran, kamu dipenggal. Wallahi demi Allah, Utsman mendapatkan ketenangan jiwanya, dia memilih dipenggal. Artinya ketenangan jiwa itu tidak berarti pandangan manusia itu baik. Bisa jadi pandangan manusia jelek. Justru Sayyidina Utsman meninggal itu dalam kematian yang tertinggi, yaitu syahid di jalan Allah. Rasulullah paling dekat dengan Allah, tetapi dia diusir ke Madinah, hijrah. Kalau dia tanya, justru sekalipun aku diusir dan lari kemana-mana, tetapi jiwa aku tenang. Maka kebalikannya, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang lupa terhadap Allah, lupa terhadap dzikir, fa inna lahu ma'isyatan dzanka, ma'isyah, maka baginya yang lupa terhadap Allah itu akan diberikan ma'isyah, kehidupan sehari-hari, dzanka yang sempit. Bisa jadi, kata Imam Nawawi, hartanya banyak, tetapi barokahnya dicabut. Maka harta yang dipakai itu dipamerin, akhirnya jadi masalah. Jadi barokahnya dicabut. Buat apa akhirnya harta yang banyak? Maka yang benar kata Imam Nawawi, orang yang diberi ketenangan itu bisa jadi hartanya banyak dan barokah. Ciri barokah itu hartanya akan dimanfaatkan selalu
kepada perbuatan baik. Resep, seneng aja berbuat baik itu. Ada buka, ada kegiatan di masjid, ada kegiatan santunan yatim, senang dia ngasihnya itu. Diberi kesenangan oleh Allah. Tetapi kalau dicabut oleh Allah barokahnya, dia tidak tertarik dengan itu. Maka kata Imam Nawawi, kalau satu saat bentrok antara berbuat baik dengan kebiasaan hidup, misalnya kalau buka bersama bapak kemana dengan ibu sekeluarga, ke restoran mahal, dalam posisi yang lemah seperti sekarang itu, kalau lemah jangan berbuat baiknya yang dikurangi. Maaf Pak, aduh saya lagi sepi, sekarang nggak bisa nyumbang masjid, tapi ayo makan-makan terus. Bagusnya makanan yang dikurangi. Nyumbang ke masjidnya tetap, nyantuni anak yatimnya tetap, kegiatan Ramadannya tetap, makannya yang dikurangi. Biasanya di restoran ya ke warteg lah. Biasanya ke warteg ninyum mie lah. Mie aja terus. Jadi jangan yang dikurangi itu jangan amalnya, tetapi kebiasaan hidup. Insya Allah kalau itu yang dilakukan, maka keistimewaan Ramadan yang luar biasa itu bisa menyatu sehingga ucapan kita, badan kita, harta kita benar-benar bisa dipakai zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang memiliki itu. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ